إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin, jemaah masjid As-Salam, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali, bertemu kembali dalam kajian subuh ini. Jadi mana insyaallah kita masih membahas tentang perihal tafsir Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an juz 30. Kemarin kita sudah insyaallah alhamdulillah kita sudah pernah bahas surah Al-Fatihah ya Bu ya. Terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan Qul udah. Sekarang masuk dapat sudah An-Nasr. Alhamdulillah kita masuk dalam surah An-Nasr. Ini mana An-Nasr dulu pas saya masih kecil Pak, ini suka tukar sama Anas. Saya kenal teman-teman kalau jadi tes, coba saya harus baca surah An-Nasr. An-Nasr gimana sih An-Nasr? Saya kira Anas. Ya, An-Nasr beda. An-Nasr ini artinya itu adalah pertolongan. Artinya adalah pertolongan. Surah ini Allah Subhanahu wa taala jadikan surah Madaniyah. Surah ini diturunkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Nah, kemarin ada istilah Madaniyah sama Makkiyah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau kenal istilah itu apa? Makkiyah, ini surahnya surah Makkiyah. Berarti surah ini diturunkan ketika Nabi sebelum hijrah ke kota Madinah. Jadi kan Nabi sebelum menetap di kota Madinah menetapnya di kota Makkah. Nah, itu jadi istilah itu Pak. Nah, Madaniyah pun itu terjadi karena surah Madaniyah itu terjadi setelah Nabi Muhammad hijrah dan menetap di kota Madinah. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, bapak-bapak, kalau misalnya ada yang tanya, itu Madaniyah apa sih Madaniyah? Bapak-bapak jawab aja. Terus bapak-bapak jawab Madaniyah itu diturunin setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Lah, kok ente tahu? Makanya ente ngaji. Nah, Madaniyah, surah ini Madaniyah. Wakata surah ini itu ada di dalam hadis itu ta'adilu rubu'al Quran. Surah kita jalan Rasulullah, surah An-Nasr ini ta'adilu rubu'al Quran, itu seukuran seperempatnya Al-Qur'an. Kalau kemarin surah Al-Ikhlas itu seukuran surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu sepertiga daripada Al-Quran. Nah, surah An-Nasr ini masuk ke dalam seperempat. Bukan berarti ketika kamu seperempat baca aja idza jaa nasrullah biar khatam begitu. 4 kali. Al-Ikhlas 3 kali dan 2 kali khatam. Ya begitu. Tapi maknanya terkandung, sir rahasia yang terkandung itu seukuran bagaimana baca Bapak Ibu seperempatnya Al-Quran. Sebagaimana surah Al-Zalzalah pula. Nanti insyaallah kita akan bahas pula surah Al-Zalzalah. Kenapa sih kok hal ini masuk ke dalam seperempatnya Al-Quran? Apa yang dikandungin dalam Al-Quran itu ada 3 Bapak Ibu. Pertama, itu berkaitan dengan tauhid, mengesahkan tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, masuk ke dalam kategori yaitu syariat,
syariat itu adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fikih, ilmu syariat fikih. Yang ketiga itu adalah kisah. Yang ketiga itu adalah kisah-kisah. Kisah ini banyak, masuk ke dalam kategori adat dan lain sebagainya. Nah, penggalan daripada surat Idza Jaa Nasrullah ini, surah An-Nasr ini adalah maknanya itu sangat mendalam. Idza Jaa Nasrullah ini berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya pentingnya kita mengetahui bahwasanya kalau Nabi Muhammad telah diutus, maka ada akwal dan al-ahram, maka niscaya keadaan kita seperti hewan-hewan. Nah, ada kisah sedih di balik surahnya juga banyak. Yang dimana di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan di dalam riwayat Yasar bin Ibnu Umar dari Abdullah bin Umar qala unzilat hadhihi surah idza jaa Rasulullah wal fath ala Rasulillah awsat ayyam tashrik. Telah menceritakan yaitu Abdullah bin Umar. Sayyidina Umar bin Khattab beliau punya anak bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini beliau adalah seorang ulama yang dipatenkan oleh para ulama-ulama kita, guru-guru kita, di mana ilmu agama itu bermuara kepada Abdullah bin Umar. Dalam satu fikih kiai-kiai kita, guru-guru kita, itu bermuaranya kepada Abdullah bin Umar. Banyak ada yang bermuara ke Abdullah bin Umar, ada yang ke Amr bin As dan lain sebagainya. Tapi Abdullah bin Umar beliau itu sudah dikenal, masyhur daripada ahli sahabat, yaitu ulama dari kalangan sahabat. Dan juga di antara Abdullah bin Umar ada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu Abdullah bin Abbas ini ahli tafsir. Jadi kalau dalam tafsir itu pandangannya itu Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Umar ini beliau nggak cuma ahli fikih aja, tapi tafsir juga. Tapi perkembangan di fikihnya itu Allah kasih paham. Qala unzilat hadhihi surah idza jaa Nasrullah wal fath. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, itu tatkala diturunkannya ayat ini, yaitu ayat yang berbunyi idza jaa Nasrullah, apabila telah datang Nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan juga pembukaan. Ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan surah ini kepada Nabi Muhammad fi awsat ayyam tashriq, di pertengahan hari-hari tashriq. Hari tashriq itu tanggal berapa bulan ini? 11 12 13 Nah, di pertengahannya, pertengahan ayat tasyrik. Nah, di pertengahan ayat tasyrik ini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat idza jaa Rasulullah wal fath. Ini di akhir-akhir ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat. Fa'arafa annahu wada'. Lalu sadarlah bahwasanya Nabi Muhammad tersebut, sadarlah Nabi Muhammad bahwasanya ayat yang turun ini merupakan ayat perpisahan. Lah, kok ayat perpisahan? Apa hubungannya dengan ayat perpisahan? Fa'amara bi rahilatihi al-qaswa farahan. Thumma qama fa khataba an-nas fa dzakara khutbatahu al-mashhurah. Habis itu, setelah beliau mengetahui bahwasanya itu adalah ayat ini kok udah turun? Ya. Ayat ini turun di kita aja Rasulullah wal. Nama maknanya apa sih?
Secara dalam makna artinya ayat ini adalah idza jaa, apabila telah datang, jika telah datang, nasrullahi wal fath, pertolongan Allah, wal fath, dan fathu Makkah, pembuka kota Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, telah sempurna pertolongan Allah yang dimana Allah buka pula kota Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau telah melihat wahai Muhammad, engkau telah melihat buah daripada hasil perjuangan engkau. An-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, umat manusia mereka itu berbondong-bondong. Yadkhulun nasu afwa, wa ra'aitan nasa yadkhulun nasa, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau akan melihat wahai Muhammad, umat manusia itu akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, maka sucikanlah, bihamdi rabbika wastaghfir, dengan apa? Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir, dan mohonlah ampunan. Innahu kana tawwab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kana tawwab, adalah zat yang maha memberi taubat. Nah, di ayat ini kenapa Nabi Muhammad mengindikasikan bahwasanya ayat ini itu adalah ayat perpisahan? Pertama, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah, wal fath, dan pembukaan kota Makkah. Ketika Nabi Muhammad diturunkan ayat tersebut, itu kota Makkah alhamdulillah Allah sudah bebaskan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan buah-buah daripada hasil perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu sudah terhasilkan. Karena kenapa? Dari perjuangan beliau Nabi Muhammad dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, umat manusia Allah bukakan hati-hatinya dan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Dan hasil tersebut itu masih terlihat sampai sekarang. Di zaman yang penuh dengan teknologi, di zaman yang sekarang itu penuh dengan sains, akan tetapi Allah buka pertolongannya, masih buka Allah masih buka pertolongannya, yaitu Allah bukakan pintu-pintu hidayah bagi orang-orang yang ingin mengenal daripada cahaya-cahaya kebenaran di dalam Islam. Berapa banyak orang-orang yang meneliti ketika di dalam sains, tetapi ketika meneliti masuk ke dalam fase bahwasanya dihubungkan dengan Al-Quran dan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran itu betul. Kalau seandainya apa yang dikatakan di dalam Al-Quran itu betul, berarti Al-Quran itu bukan ciptaan manusia. Karena kenapa? Sesuai dengan sains atau fakta yang ada, maka Al-Quran ini diciptakan, sains itu kan berkaitan dengan alam semesta raya. Maka Al-Quran ini adalah diturunkan dari Zat yang Maha Pencipta alam semesta raya. Sehingga kan kalau misalnya di dalam Al-Quran juga tantangannya terbuka secara umum. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli. Ini tantangan secara terbuka yang dimana sampai sekarang itu masih terbuka Bapak Ibu. Kalau seandainya ada orang yang meragukan di dalam Al-Quran, fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, kalau seandainya kalian itu ada di dalam keraguan dari apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, fa'tu bi suratin min mithli. Coba kalian itu datangkanlah satu surat aja, satu surat. Fa'tu bi suratin min mithli, satu surat yang dimana semisal dengan Al-Quran. Nah, satu surat yang paling gampang kita baca apa Bapak Ibu? Qulhu. Kita mau udah tambah itu qulhu. Ya. Sholat zuhur qulhu, sholat asar qulhu. Subuh qulhu, qulhu udah jadi wirid banget dah.
Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat. Masih ada yang lebih lagi. Inna a'tainaka sholli li rabbika wa inna syani'aka huwal. Ini tiga ayat. Dari segi makna dalam, nanti insyaallah kita akan bahas. Segi makna dalam enggak bakal ada faktu surat mimithli, enggak bakal ada. Sampai sekarang tantangan itu masih terbuka dari zaman dulu sampai sekarang, enggak ada satupun yang bisa membuat 3 ayat nih, surat 3 ayat semisal Al-Qur'an. Subhanallah. Terbuka. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau akan melihat orang-orang masuk berbondong-bondong di dalam ajaran agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka sucikanlah Allah Subhanahu wa taala. Membaca subhan, maka dari riwayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika tahu ada diturunkan ayat ini, beliau itu senantiasa baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu yang biasa orang tua kita lakuin dulu. Saya kalau misalnya seandainya di pondok saya dulu, di Depok, itu kalau misalnya pengen habis subuh habis azan subuh, itu nunggu komatnya, itu baca begitu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Dan itu juga yang kita baca ketika tahlil, ya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, ya. Karena di dalam hadis ada riwayat begini Bapak Ibu. Kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan wa habibatani ila rahman. Kenapa kok ulama-ulama kita dulu merumuskan bahwasanya ini aja baca tahlil di susunan rangkaian zikir mendoakan ahli kubur, itu di dalamnya itu ada zikir ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata ulama kita adalah bahwasanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatan khafifatan 'ala lisan. Kalimatan 2 kalimat. Khafifatan 'ala lisan, yang dimana ringan dibaca di dalam lisan kita. Habibatan ila rahman, udah banyak kita baca, abis itu dicintai juga sama Allah Subhanahu wa taala. Wa taqilatan fil mizan, akan tetapi enggak cuma ringan doang di lisan, dicintai Allah Subhanahu wa taala, udah gitu taqilatan fil mizan, dalam segi pahalanya itu besar. Timbangan pahalanya besar. Apa yang bacanya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada ulama-ulama kita merumuskan itu di rangkaian tahlil, bacaan tahlil itu dibaca. Tujuannya apa? Nanti ketika kita baca, pertama kita dapat pahala, lalu kita hadiahkan. Memang boleh menghadiahkan pahala orang sudah wafat, maka diperbolehkan. Di dalam kitab tafsir ini pula Ibnu Katsir, beliau menukilkan daripada gurunya yaitu Ibnu Taimiyah. Beliau itu menukil dari pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Fa kullu syai'in min al-khair yasil ilaihi. Segala sesuatu kebaikan yang dimana dihadiahkan kepada baik, maka insya Allah sampai. Nah, makanya beberapa itu. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW menjelang wafat, ini dibaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Karena apa? Itu pertama, mencakup kesucian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini dalam makna tauhid Bapak Ibu. Yang kedua, harus mensucikan Allah. Artinya mensucikan Allah itu adalah Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari segala kekurangan yang ada. Maha suci Allah dari perkataan-perkataan yang dinisbahkan, perkataan buruk yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu
izzati amma yasifun. Ya. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci zat Tuhan engkau ya Muhammad, rabbil izzati amma yasifun. Tuhan yang memiliki keagungan amma yasifun, dari apa-apa yang mereka itu sifati. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, jadi mana orang-orang munafik yang mereka itu sifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah bersifati dengan sifat kesempurnaan. Kalau kita lihat alam semesta raya kita indah ya Bapak Ibu ya. Indah enggak Pak? Ada gunung, planet-planet, kalau malam, kalau kagak ada lampu di bintang-bintang kelihatan indah enggak Pak? Terus bapak-bapak buat puisi dan bintang yang itu yang terang benderang adalah bintang gitu. Bekasih ke bininya, ke ibu-ibu, saya lihat ini baca bapak bikin puisi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allah Subhanahu wa taala bersifatnya dengan sifat-sifat kesempurnaan. Kalau seandainya bintang-bintang itu adalah indah, alam semesta raya ini adalah indah, betapa indah pula, betapa sempurna pula yang menciptakan alam semesta raya dan bintang-bintang ini juga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir dan mohonlah ampunan kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ada tawwaba, maha pemberi taubat. Itu ketika itu kan kalau seandainya setelah Nabi Muhammad wafat, itu masa kalau seandainya dia pernah melakukan salah bagaimana, maka itu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seperti disampaikan ada fastaghfir innahu kana tawwaba. Mohon ampun sama Allah, istighfar sama Allah. Mohon ampun sama Allah, istighfar sama Allah. Wa nadama. Misal kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Ada misalnya seandainya di antara ada misalnya ya Allah dulu saya telah melakukan ini, saya telah melakukan itu, saya telah mencekik motor terus ya Allah dulu ya Allah saya. Tapi saya menyesal ya Allah sekarang. Saya baru paham kalau seandainya itu haram ya Allah. Maka ya Allah ampuni dosa saya ya Allah. Innahu kana tawwab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha pemberi taubat. Hanya yang lain ada. Bisa saya kalau khutbah sering bawa ini karena kenapa? Pertama dari segi dakwah, dalam segi jangan sampai kita merasa putus asa dari rahmat Allah. Ini kita menekankan jangan sampai kita merasa putus asa dari rahmat Allah. Karena kalau misalnya kita merasa bahwasanya kita putus asa dari rahmat Allah, ini adalah sebagai tanda bahwasanya itu penghalang bagi kita untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu rahmatnya sangat luas. Kita suzon sama Allah. Sama aja kita suzon sama Allah, ya dosa gua, ya ini salah. Kalau kesalahan sama Allah ya, kalau kesalahan zalim sama Allah itu kita minta sama Allah. Tapi kalau zalim sama manusia, kita minta maaf sama manusia. Kita punya utang, kita minta maaf sama manusia. Kita pernah nolak kepala orang, bapak kopak, nama apa? Gitu. Kita punya salah sama manusia, itu tidak itu tertahan. Kalau kita minta maaf, kita istighfar sama Allah, kita tertahan karena apa? Sebelum kita minta maaf sama manusia, itu salah. Tapi kalau dosa kita karena Allah, zolim kita karena Allah doang. Misalnya bapak ibu, ya Allah, saya telah dulu meminum minuman keras ya Allah, saya telah begini ya Allah, saya telah begitu ya Allah dulu saya sholatnya malas-malasan ya Allah, ampuni dosa saya. Karena Allah, insya Allah itu adalah Allah maha memberi taubat. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimahullah. Itulah singkatnya isi yang terdapat di dalam tafsir surah
An-Nasr. Jadi mana maknanya itu adalah pertama adalah makna memberitahukan bahwasanya Nabi Muhammad sebentar lagi setelah ayat itu diturunkan Nabi Muhammad akan diwafatkan. Kedua nilainya adalah nilai kebenaran itu Allah Subhanahu wa taala Allah itu selalu terbuka sampai kapanpun hingga hari kiamat. Bahkan hari kiamat nanti Allah masih banyak. Yang ketiga adalah kesunahan untuk membaca zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Yang keempat, mudah-mudahan kita jangan pernah berputus asa dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa kita Allah Subhanahu wa taala mengampuni semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allah wa iyyakum ajma'in. Sebelum ditutup, mungkin sekiranya Bapak Ibu ada yang oh ini tadi 4 poin tadi. Iya, ayat yang terakhir diturunkan. Madaniyah. Madaniyah. Kalau Makiyah itu diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Artinya masih menetap di Mekah, dominasi tinggal di Mekah masih. Tapi kalau Madaniyah, Nabi Muhammad itu sudah tinggal di Madinah, dominasi tinggal di Madinah, hijrah ke Mekah. Berarti setelah surat itu tidak turun lagi. Kalau misalnya di keterangan-keterangan itu sih yang turun terakhir surah ini, surah yang turun terakhir ini, surah yang turun terakhir ini adalah surah An-Nasr. Ada kemungkinan bahwa surah ini panjang gitu kan, dan pendek itu biasanya Makiyah kan. Ini saya juga baru bilang kalau surat ini pendek, tapi dengan turunnya yang ada Madinah gitu. Iya. Makanya dipahami sebagai isyarat penutup. Pertama singkat, gitunya. Terus padat. Sudah ya Rasulullah Muhammad itu tersirat huruf begitu kan. Terus kebenaran senantiasa terbuka. Nah, pertolongan Allah, kebenaran dan pertolongan Allah senantiasa terbuka. Wal pembuka ini bukan secara zahir aja, pembuka kan kita tahu kan pembuka itu pembukaan kota Makkah, istilah ada pembukaan Fathu Makkah, patah itu kan artinya pembuka secara zahir. Tapi di sini patah itu juga bisa kita maknai sebagai pembuka secara batin, hati ini dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya di konteks sekarang, kalau saya jadi relevansi dengan zaman sekarang, hatinya Allah buka dan kebenaran sains dan lain sebagainya. Banyak cara. Wabihamdihi astagfirullah. Dan itu juga kan yang dipakai ketika tahlil kan dibaca dikit-dikit. Nah, yang keempat, jangan berputus asa dan rahmat Allah. Dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kesalahan kita semua. Selamat lagi bapak-bapak, dipersilakan. Kalau tidak ada, mari kita tutup. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Mudah-mudahan apa yang tadi kita baca daripada tafsir ini Allah berikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi.